Yesus, saat ini kita akan mulai ibadah kita, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Di mana kita akan mulai ibadah kita, yaitu di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita terlebih dahulu menundukkan hati dan kepala kita untuk kita berdoa bersaat teduh. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menempatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Amin. Mari kita angkat lagu pujian yang diambil dari buku nomor 11 ayat 1 sampai 3. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita membacakan responsorial yang diambil dari Mazmur 47 ayat 2 sampai 10. Mazmur 47 ayat 2 sampai 10. Kita akan membaca secara bergantian. Saya di ayat pertama, Bapak Ibu di ayat seterusnya, di ayat yang terakhir kita akan membacakannya secara bersama-sama. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus. Mari kita bersama-sama, para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah berkaum, sebab Allah yang punya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Amin. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Marilah kita secara bersama-sama mengucapkan Imam Rasul kita
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang lurus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita angkat lagu pujian yang diambil dari buku nomor 167 ayat 1 hingga 3. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, untuk pengantar khotbah kita pada hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Saya akan membacakannya. Beginilah firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Ia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu.
Amin. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya, menjalankannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat di buletin kita untuk warta jemaat kita pada hari ini, yaitu pertama, kebaktian GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono pada hari Minggu 24 Mei 2020 masih tetap beribadah di dalam rumah kita masing-masing. Panduan ibadah minggu dapat disaksikan melalui streaming link YouTube Metodis Sukadono atau Facebook Frida Turban. Kedua, dimohon kepada majelis dan pelayan GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono agar terus aktif sebagai pejuang pelayan jemaat walau situasi negara kita dilanda wabah corona. Karena salah satu visi GMI adalah pengabaran firman Allah harus dikobarkan pelayan-pelayan gereja. Himbauan ini harap dapat dilaksanakan majelis dan pelayan gereja kita. Yang ketiga, persembahan kebaktian keluarga jemaat pada hari Minggu 10 Mei 2020 sebagai berikut dapat kita lihat di buletin kita masing-masing. Yang keempat, ibadah sekolah minggu dapat disaksikan di YouTube di link Metodis Sukadono. Jika terdapat kesalahan dalam pengetikan buletin ini, mohon disampaikan kepada majelis GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono untuk diperbaiki. Bapak Ibu Saudara-saudari, khusus membawakan kita dalam doa syafaat, kami persilakan kepada Amang LS Dr. Randus M. Simamora. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari dulu kita sejenak menyatukan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa syafaat. Hormat dan kami puji muliakan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus yang kudus, karena kami masih merasakan tuntunan kasih Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami satu minggu yang sudah kami lalui, khususnya di gereja-Mu yang kecil ini, Gereja Metodis Pos Pelayanan Betania Sukadono, di mana Engkau Tuhan tahu bahwa kami masih melakukan ibadah di tengah-tengah keluarga. Jadi kami berharap melalui iman percaya kami, melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau tetap membimbing menuntun kami untuk memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami di tengah-tengah keluarga. Kami tahu ya Tuhan, demikian juga sepengetahuan Tuhan, bahwa di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah keluarga, pekerjaan, bahkan negara kami dalam situasi wabah virus corona, sering kami dilanda kecemasan, bahkan iman percaya kami terganggu ya Tuhan. Tapi kami percaya di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau dapat menuntun, membimbing kami, bahkan memampukan kami untuk berkarya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tolong kami, mampukan kami sebagai bapa, mampukan kami sebagai ibu di tengah-tengah keluarga yang telah Tuhan titipkan anak-anak ini di tengah keluarga kami, agar kami mampu mencukupkan segala kebutuhan di tengah-tengah keluarga. Bahkan kami mampu untuk mendidik, membimbing, bahkan meneguhkan iman anak-anak yang telah Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga di dalam perjalanan sekolah kehidupan mereka ya Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga ya Tuhan, di tengah-tengah negara kami begitu banyak permasalahan yang muncul di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya Presiden pimpinan negara kami Pak Widodo yang selalu menuntun, bahkan mungkin mengarahkan kehidupan kami agar kami mampu mendukung kebijakan-kebijakan yang diprogramkan oleh pemerintah. Tolong kami, warga negara Republik Indonesia, supaya kami mampu untuk mengikuti anjuran yang diprogramkan oleh pemerintah, supaya kami diluputkan dari wabah virus corona di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, mampukan para pejuang-pejuang yang berkecimpung di dalam membantu orang-orang, teman-teman kami
yang kena virus COVID-19, supaya para medis dan juga para relawan, bahkan dari angkatan bersenjata yang turut mendukung kebijakan pemerintah, mereka Tuhan mampukan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka di dalam kesehatan yang prima membantu orang-orang yang dilanda virus COVID-19. Demikian juga ya Tuhan, di tengah-tengah gereja-Mu yang kecil ini, banyak permasalahan yang muncul di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu yang kecil ini. Tolong Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya jemaat-Mu yang kecil ini Engkau tuntun, Engkau berkati, Engkau mampukan mereka untuk berkarya. Apapun yang mereka geluti di dalam kehidupan pekerjaan mereka sehari-hari, Engkau tetap memberkati, supaya mencukupkan kebutuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan, di tengah-tengah gereja Metodis wilayah 1 dan wilayah 2 ya Tuhan, di mana para hamba-Mu yang telah mempersiapkan ibadah di tengah-tengah ibadah keluarga, mulai dari pimpinan jemaat, pendeta, sampai kepada guru Injil, Engkau mampukan mereka ya Tuhan melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pelayanan mereka tetap berkenan di tengah-tengah jemaat-Mu, berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, dan mereka mampu di dalam kesehatan yang prima untuk sebagai ujung tombak pelayan-pelayan firman kebenaran Injil-Mu ya Tuhan. Demikian juga kami, anak-anak kami yang telah Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga, yang dalam situasi di bulan ini ya Tuhan, yang sebentar lagi akan mengikuti ujian kenaikan kelas, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK ya Tuhan. Demikian juga di perguruan tinggi, Engkau mampukan mereka melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, agar mereka semakin bijak, semakin pintar untuk segala menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam pendidikannya ya Tuhan, supaya melalui jawaban mereka Engkau dimuliakan melalui kehidupan mereka. Tolong kami ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau tuntun kami, Engkau mampukan kami melalui kekuatan Roh Kudus-Mu. Demikian juga di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus. Mampukan kami untuk menaikkan iman percaya kami, supaya iman kami bertumbuh dan berkembang. Demikian juga hamba-Mu yang akan menaburkan firman di tengah-tengah ibadah keluarga di jemaat-Mu yang kecil ini. Engkau mampukan melalui kekuatan Roh Kudus di hamba-Mu itu ya Tuhan, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan kebenaran firman, sehingga kami yang mendengar semakin menumbuhkan iman percaya kami, meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami semakin memuliakan dan memuji nama Tuhan. Ampunkan kami Bapa dari segala kehilapan yang tidak berkenan di hadapan, supaya kami layak disebut anak-anak Tuhan dan menerima berkat yang akan Tuhan berikan dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mengumpulkan persembahan. Sebelum kita melaksanakan persembahan, kita disapakan satu firman yang diambil dari Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Mari kita laksanakan. Menyerahkan persembahan kita, marilah kita angkat lagu pujian yang sudah tertulis di buletin kita masing-masing.
menyambut firman Tuhan, marilah kita angkat lagu pujian yang diambil dari buku nomor 104 ayat 1 sampai 2. Kami datang ke hadirat-Mu, Tuhan Bapa kami yang berkasihan, mensyukuri segala berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Dan kami rindu untuk merenungkan firman-Mu, yang kami percaya firman-Mu menjadi penolong dan pembimbing bagi kami di dalam menjalani kehidupan dan hari-hari kami. Berkatilah kami seluruhnya ya Tuhan yang berkasihan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, supaya Roh-Mu yang membimbing dan mengajari kami seluruhnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-24, dimulai dari ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-24, dimulai dari ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Baik Bapak dan Ibu, jika sudah mendapatkannya, mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi segala yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita
mereka senantiasa berada di dalam baik Allah dan memuliakan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema bagi kita pada hari ini adalah menjadi saksi. Menjadi saksi. Bapak dan Ibu yang terkasih, hari ini kita boleh bersuka cita karena hari ini kita boleh beribadah bersama dalam perayaan ibadah, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi Bapak dan Ibu, kita boleh bersuka cita karena Dia boleh menjadi juru kunci bagi kita. Jadi oleh karena itu kita pantas bersuka cita di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita juga boleh wujud nyatakan sukacita kita dalam ibadah kita. Dan biarlah firman Tuhan boleh semakin menguatkan dan meneguhkan kita bahwa kita kepada kedekatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah 40 hari setelah Yesus bangkit daripada kematiannya. Lalu kemudian Dia akan terangkat ke surga menjumpai Bapaknya yang di surga. Bapak dan Ibu, selama 40 hari setelah Dia bangkit, lalu kemudian Dia menunjukkan diri kepada para murid. Sudah berulang kali Dia mengingatkan para murid, mempersiapkan mereka sebelum akhirnya Dia akan pergi meninggalkan mereka seutuhnya. Dan hari ini Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada saat ini juga dalam renungan kita hari ini kita diingatkan bagaimana Tuhan Yesus memberikan wejangan-wejangan kepada para murid, dan sebelum Dia meninggalkan mereka, Dia memberikan pesan bagi mereka. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa poin yang dapat kita renungkan dari renungan kita pada hari ini, Bapak dan Ibu. Yang pertama, Yesus meninggalkan para murid dan pergi ke surga. Bapak Ibu, kepergian Yesus ke surga dan meninggalkan para murid juga adalah sebuah bukti dari apa yang telah dinubuatkan, dan seperti apa juga yang diucapkan oleh Yesus dalam renungan kita pada hari ini. Dikatakan di sana bahwa Ia harus menderita, mati dan bangkit untuk keselamatan manusia. Dan hari ini juga menjadi sebuah bukti nyata bagi kita, dan sebuah bukti nyata yang menolak dan tidak mempercayainya bahwa Ia adalah Tuhan. Jadi hari ini menjadi sebuah pembuktian yang luar biasa. Setelah penderitaannya, setelah kematiannya, setelah kebangkitannya, maka hari ini Dia akan terangkat ke surga menjumpai Bapaknya yang di surga. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih, hari ini juga menjadi sukacita yang luar biasa bagi kita. Karena apa? Karena hari ini kita dapat dengan gagah perkasa menyatakan kepada orang lain bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, menjadi juru kunci penentu seseorang masuk dalam kerajaan. Jadi Bapak dan Ibu, setiap anak Tuhan, mari kita katakan amin. Mari kita katakan haleluya. Mari kita bersyukur karena Tuhan kita telah berada di surga bersama dengan Bapa yang di surga. Lalu kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari renungan kita pada hari ini, Yesus mengingatkan dan menganugerahkan bagi murid, yaitu seorang penolong. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus meninggalkan para murid, tak dibiarkan mereka begitu saja dalam kesendirian, tetapi justru sebelum Dia berangkat ke surga, Dia janjikan seorang penolong bagi mereka. Jadi Bapak dan Ibu, filsuf Nietzsche pernah mengatakan demikian. Dia muak dengan kekristenan. Dia muak dengan sifat, dengan karakter orang Kristen. Karena apa? Karena imannya orang Kristen itu hanyalah sebuah angan-angan. Iman orang Kristen itu hanya sebuah angan-angan, tidak bisa menerima kenyataan. Dia hanya rindu kepada sukacita saja, tetapi ketika tantangan di depan mata, maka dia pun tidak bisa menghadapinya. Tapi hari ini kita belajar Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah menjalankan tugas tanggung jawab dan pelayanannya di bumi
Hari ini juga diingatkan bagi kita bagaimana kita menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadi saksi bagi keluarga kita, menjadi saksi bagi orang yang ada di lingkungan kita, menjadi saksi bagi seluruh orang yang ada di muka bumi. Bapak dan Ibu, menjadi saksi bukanlah sebuah perkara yang gampang. Tidaklah segampang seperti mengatakan aku mau menjadi saksi, karena kita akan berhadapan dengan realita di tengah-tengah kehidupan. Tapi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini, Bapak dan Ibu, kita yakin dan percaya ketika kita nyatakan kita menjadi saksi, kita tidak akan dibiarkan sendiri, tapi kita akan senantiasa diperlengkapi oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, ketika kita menjadi saksi, kalaupun ada tantangan di depan, Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita. Sebelum dia pergi meninggalkan para murid, dia memberkati para murid, lalu pada akhirnya dia terangkat ke surga. Dan kita yakin dan percaya juga Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berkat itu tidak hanya bagi para murid saja, berkat itu juga Tuhan sediakan bagi kita yang setia melayaninya, bagi kita yang setia menjadi saksi atas segala perbuatan. Kita yakin dan percaya Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap anak Tuhan yang setia takkan Tuhan biarkan begitu saja. Setiap anak Tuhan yang setia, maka kita yakin dan percaya kalau setiap perkara dia boleh hadir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah takut menjadi saksi Tuhan. Ketika kita boleh menjadi saksi Tuhan, ketika ada perkara di hadapan kita, biarlah itu menjadi urusan Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Oleh karena itu, mari serahkan hidup kita kepada Tuhan, pakai waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mengobarkan Injil keselamatan yang dari Tuhan, supaya semua orang yang ada di muka bumi ini juga memperoleh keselamatan seperti halnya keselamatan yang kita peroleh, supaya kita boleh bersuka-cita bersama, dan keselamatan itu tidak hanya milik kita saja, tapi keselamatan itu menjadi milik kita bersama. Amin. Terima kasih ya Tuhan Bapa kami yang berkasihan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau boleh tersalib di kayu salib, bangkit daripada kematian, dan pada hari ini dalam ibadah kami ini kami boleh merayakan ibadah kenaikan ke surga. Biarlah hari ini kami boleh dikuatkan, hari ini kami boleh diteguhkan, supaya kami menjadi saksi-saksi yang begitu luar biasa, mengobarkan kabar keselamatan yang daripada-Mu kepada seluruh insan, dan mereka boleh mendengar, mereka boleh mempercayai dan mengimani bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Bapa kami yang berkasihan. Biarlah ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini juga Tuhan boleh berkati. Dan kami juga serahkan untuk pergumulan yang boleh kami hadapi pada saat ini. Biarlah dalam tantangan dan rintangan yang boleh kami hadapi pada saat ini, kami boleh semakin dikuatkan, dan kami mengimani bahwa kami memiliki Tuhan yang akan senantiasa menolong dan akan senantiasa memeliharakan kehidupan kami. Berkatilah kami seluruhnya ya Bapa yang berkasihan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat dan anugerah yang daripada-Mu. Sempurnakanlah doa kami yang tidak sempurna ini ya Bapa yang berkasihan, seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah. Kepada
yang kudus. Itulah yang menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai saat ini hingga Maranatha, Yesus datang kedua kali. Amin. Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk mengambil waktu bersaat teduh. Salam. Terima kasih telah beribadah bersama-sama dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Biarlah sukacita kita semakin nyata di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa like, subscribe, dan share link kita ini. Tuhan